Baik, sebelum dimulai juga, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Kenapa? Sakit? Ya, demam. Kalau ada temannya sakit, kita doakan bersama semoga Mas Naval segera lekas sembuh agar bisa belajar kembali bersama kita di sekolah. Amin. Nah, pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Pancasila. Masih apa ya Pancasila ya? Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang norma. Ini juga masih ada kaitannya dengan Pancasila, masih berhubungan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Apa sih norma? Kalian pernah dengar norma? Nggak pernah dengar? Kita pelajari bersama ya. Norma untuk membangkitkan semangat kalian. Boleh ya kita nyanyi dulu? Kalian hafal lagu Belajar Pancasila? Coba kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila bagaimana bersama pada Tuhan yang Esa dan beranak mulia. Berdirikan Tuhan, bertemu layakkan diri. Kreatif dan kenal kritis. Pertama kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Norma, panduan hidup sehari-hari. Coba kalian jawab dulu pertanyaan yang Ibu sediakan. Apakah kalian pernah melihat seseorang mengantri? Nah, kalian pernah kebayang nggak apa yang akan terjadi kalau orang-orang itu tidak mengantri? Ribut, apa lagi? Dorong-dorongan. Kalau udah dorong-dorongan biasanya ada yang gimana? Kalau ada jatuh biasanya gimana? Bahkan bisa sampai menyebabkan sakit yang parah. Nah, fungsi norma itu salah satunya itu untuk itu. Jadi norma itu sama dengan aturan. Aturan kenapa orang itu harus tertib. Iya, agar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian norma dan jenis-jenisnya. Yang kedua, menyebutkan contoh penerapan norma di lingkungan sekitar kalian. Yang ketiga, menunjukkan sikap positif dalam mentaati norma yang berlaku. Ke pengertiannya terlebih dahulu, apa sih itu norma? Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dibuat agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan damai. Jadi norma itu adalah aturan. Ya, jadi kalau kalian hidup itu pasti ada aturan yang harus kalian tetapkan, yang harus kalian jalani. Pentingnya norma dalam kehidupan, untuk apa sih ada norma dalam hidup ini? Norma sangat penting karena membantu kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk, serta menjaga hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Ya. Nah, ada macam-macam norma. Norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama atau aturan dalam agama. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu berhubungan dengan kita dan hati nurani kita sendiri. Kalian punya hati nurani? Punya. Yang ketiga ada norma hukum. Norma hukum itu berkaitan dengan pemerintahan atau undang-undang dasar. Kalian sok dengerin nggak kalau pacar ada undang-undang dasar? Dengar kan? Ada. Yang terakhir itu ada norma kesopanan, itu berkaitan dengan perilaku kita kepada orang lain, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kepada orang tua. Itu namanya norma kesopanan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dari norma agama dulu. Norma agama berasal dari ajaran
salam saat bertemu. Terus ketika lewat di depan orang kita bilang apa? Permisi. Nah itu juga salah satu contoh norma kesopanan. Kemudian norma yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum itu dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi yang tegas jika dilanggar. Contohnya untuk tidak mencuri. Kalau mencuri bisa masuk penjara nggak? Nah, itu kalau dilanggar norma hukumnya itu bisa masuk ke penjara. Terus mematuhi lalu lintas. Contohnya kalau kalian melanggar aturan lalu lintas, kalian nggak pakai helm ditangkap apa enggak? Sanksinya adalah ditangkap sama polisi. Terus tidak merusak fasilitas umum. Kemudian ada sumber-sumber norma. Sumber norma itu berasal dari agama tadi, yang norma agama ada dari masyarakat, ada adat istiadat dan peraturan negara. Semua norma tersebut membantu kepribadian dan karakter kita. Jadi semua aturan atau norma yang dibuat itu agar menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah ini ada contoh-contoh norma. Contohnya kalau di rumah apa aja? Yang pertama membantu orang tua. Kalian sudah menjalankan norma nomor 1 belum? Membantu orang tua. Biasanya membantu apa? Membersihkan. Yang punya adik menjaga adiknya enggak? Yang kedua ada berkata jujur. Ayo kalian kalau sama orang tua dan berkata jujur apa masih sering bohong? Contohnya nih kalau misalnya orang tua yang Rijal sholat, Rijal bilangnya bilang lah, padahal mah belum. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Nanti kalian belum mentaati norma. Terus yang ketiga tidak berkata kasar. Siapa yang di sini masih suka berkata kasar? Ya mulai sekarang karena kalian sudah tahu ya kalau berkata kasar itu tidak baik. Jadi mulai sekarang, kemarin ataupun hari ini berkata kasar itu berkata kasar yang terakhir besok tidak boleh. Terus ada norma di rumah apa lagi? Menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Berarti melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah mengaji. Terus ada contoh norma di sekolah. Yang pertama mentaati tata tertib sekolah. Apa sih contohnya? Memakai seragam. Nah, coba ibu lihat apakah seragam sudah sesuai? Kaos kaki sudah dipakai? Salah satu tata tertib sekolah memakai seragam lengkap, memakai kaos kaki, memakai sepatu. Kalau hari Senin memakai topi, masih suka ada yang melanggar? Terus artinya berkata baik kepada guru, berkata sopan, bukan hanya berkata tapi juga berperilaku. Kalau ketemu guru di jalan bagaimana? Assalamualaikum Bu. Terus salim. Yang ketiga ada belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau udah sampai sekolah itu, kalian tuh sekolah itu cuma sebentar loh. Maka kalian harus memanfaatkan waktu dengan baik. Dengan belajar yang sungguh-sungguh. Kalau sudah diterangkan kalian mendengarkan, dipahami, diingat. Terus bersikap jujur saat ulangan. Artinya tidak Terus yang terakhir ada norma di masyarakat atau sama tetangga, sama teman bermain. Itu apa aja normanya? Yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, tidak buang sampah di kali. Kenapa nggak boleh? Banjir. Jadi makanya ada norma itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena pasti adanya norma atau aturan itu karena kalau misalnya norma itu dilanggar pasti ada dampak buruknya. Jadi contohnya tadi kalau misalnya buang sampahnya sembarangan pasti nanti ada banjir. Yang kedua menghormati tetangga. Terus yang ketiga ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Contohnya kemarin waktu 17 Agustusan. Nah, akibat melanggar norma. Ini kan kalau secara umum, kalau secara khususnya, kalau melanggar norma agama, kalian kira-kira apa yang kalian akan dapatkan?
dihukum, dipenjara, terus ditangkap polisi, didenda juga. Paham ya? Paham? Tadi norma ada berapa? Norma ada berapa? Yang pertama, yang ada hubungannya sama Allah. Yang kedua, norma dari hati nurani. Norma berkaitan dengan orang lain. Norma yang berkaitan dengan undang-undang. Udah paham? Udah paham? Saya mengerjakan tugas. Kalau sudah siap, silakan disiapkan guntingnya. Yang punya lem juga disiapkan lemnya. Siap? Oke, ayo berbagi kelompoknya dulu. Barisan pertama kelompok 1, barisan kedua kelompok 2, barisan ketiga kelompok 3, barisan terakhir kelompok 4. Nah, untuk materi yang tadi Ibu jelaskan, kalian benar-benar sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan mengetes tingkat pemahaman kalian. Kita akan mengerjakan, ini masih berbentuk kertas ya. Nanti kalian akan mengisi ini untuk menjadikan kertas ini sebagai poster. Posternya berisi apa aja? Nah, berisi apa aja ya? Yang tidak mendengarkan nanti mungkin tidak bisa menjawab. Yang pertama, berisi. Judulnya dulu dong dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, nanti kalian yang pertama akan mengisi apa itu pengertian norma. Ayo. Yang kedua, macam-macam. Yang ketiga, contohnya. Nah, sistemnya seperti apa? Pertama mengisi pengertiannya dulu ya. Di sini Ibu ada punya beberapa kata. Nanti kalian satu kelompok ambil 3. Nah, nanti disusun menjadi pengertian norma secara lengkap. Dari sini sampai sini. Ya? Paham? Nanti coba ambil dulu 3. Acang. 1, 2, 3. 3. 2 lagi. Bertahap ya, kita mengerjakannya dari pengertiannya dulu, terus macam-macam dan contoh. Ya? Kelompok 2 mana? 3. Nih, udah ya? Udah 4 loh. Kelompok A. Di
Di macam-macamnya. Di sini contohnya.